Matematika belajar lebih mudah dengan materi Statistika 1 menyajikan data dalam bentuk tabel bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, share, dan komen ya bila bermanfaat dan di-subscribe. Statistika. Materi statistika ini meliputi mengumpulkan data, menyajikan data, dan menafsirkan data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. A. Mengumpulkan data. Ada dua sumber data, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung seperti wawancara, ya, jika data yang dibutuhkan tidak banyak, atau mengisi lembar isian jika data yang dibutuhkan banyak dan tersebar dalam wilayah yang luas, atau melakukan percobaan jika data yang dibutuhkan membutuhkan pengukuran. Ketiga cara ini adalah cara pengumpulan data, sedangkan data dari sumber yang sudah ada, misalnya dari perpustakaan, perusahaan, organisasi, perdagangan, Biro Pusat Statistik atau BPS, dan kantor-kantor pemerintah. B. Menyajikan data. Setelah data terkumpul, data didaftar satu-satu atau disajikan dalam bentuk lain, seperti tabel dan diagram. Diagram itu ada 4 macam ya, ada diagram batang, ada diagram gambar, ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran. 1. Menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu dengan cara A, yaitu mengurutkan tabel, B, membuat tabel frekuensi. Nah, contoh soal yang A ya, mengurutkan tabel. Data usia 10 siswa kelas 5 yang terdiri dari Putri usia 11 tahun, Rani 12 tahun, 11 tahun, Cici 13 tahun, Hana 12 tahun, Santi 10 tahun, Rio 12 tahun, Narti 13 tahun, Sony 12 tahun, dan Muri 11 tahun. Urutkan data usia 10 siswa tersebut dalam bentuk tabel dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, mari kita jawab ya. Tabel data usia siswa SD kelas 5. Nah, ini data awal dulu ya, sebelum diurutkan. Kita dimasukkan ke tabel dulu ya, yang tabelnya terdiri dari nomor, nama siswa, dan usia dalam tahun. Nah, di sini Putri usia 11 tahun, Rani 12 tahun, Danu 11 tahun, Cici 13 tahun, Hana 12 tahun, Santi 10 tahun, Rio 12 tahun, Narti 13 tahun, Sony 12 tahun, dan Muri 11 tahun. Nah, ini adalah data yang belum diurutkan, artinya data awal ya. Nah, berikutnya adalah data setelah diurutkan. Tabel ini ya, itu terdiri dari nomor, nama siswa, usia dalam tahun. Sama ya, model tabelnya, hanya kalau tadi data awal sebelum diurutkan usianya, kalau ini yang sudah diurutkan. Nah, di sini terlihat yang lebih kecil, yang lebih muda usianya itu adalah Santi. Berarti nomor 1 adalah Santi dulu ya. Santi 10 tahun. Berikutnya habis 10 tahun karena 10 tahun ada 1. Berarti 11 tahun. Itu Putri 11 tahun, Danu 11 tahun, Muri 11 tahun, Rani 12 tahun, Hana 12 tahun, Rio 12 tahun, Sony 12 tahun, lalu Cici 13 tahun, dan Narti 13 tahun. Jadi harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dulu. Nah, berikutnya contoh soal B ya. Nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 5 SDN Pabuaran 02 sebagai berikut. Yaitu 7, 5, 6, 7, 7, 8, 5, 7,
10, 8, 4, 7, 9, 8, 5, 8, 9, 6, 7, 8, 10, 10, 4, 6, 6, 8, 9, 8, 6, 7, 10, 7, 8, 6, 9, 8, 5, 7, 8, 4. Nah, dari ke-40 siswa ini kan belum berurut ya. Mari kita urutkan ya. Yaitu langkah pertama, urutkan nilai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, urutan nilai dari yang paling rendah atau terendah ke yang tertinggi adalah, nah kita perhatikan di sini, nilai angka berapa yang paling rendah? Ternyata setelah dilihat itu angka 4 ya. Berarti kita tulis dulu angka 4 paling dulu. Ada apa paling kita cara ngorisnya begini ya. Di sini nggak ada angka 4, di sini nggak ada, di sini ada 1. Di sini nggak ada. Di sini ada 1 berarti 2. Nggak ada, di sini nggak ada, di sini ada 1 berarti ada 3. Nah, tulislah angka 4 3 ya, 4 kali, koma. Sengaja ini dikasih spasi supaya untuk membedakan ya antara angka 1 atau nilai 1 dengan nilai yang lain. Nah, setelah angka 4 berarti angka 5 ya. Nah, kita lihat angka 5 ada berapa? Nah, di sini ada 1, terus baris kedua ada 1 2 2 berarti ketiga nggak ada, keempat ada 1 berarti ada 3, kelima nggak ada, keenam nggak ada, ketujuh nggak ada, ke-8 nggak ada, ke-9 nggak ada, ke-10 baru ada 1. Berarti ada 4 angka 5-nya. Tulislah angka 5 4 kali ya di sini. Nah, berikutnya sama di spasi lagi ya. Setelah 5 berarti angka 6. Di sini ada 1, di sini nggak ada. Di sini ada 1 berarti 2, di sini ada 1 berarti 3, di sini ada 1 berarti 4, di sini ada 1 berarti 5, di sini ada 1 berarti 6. Di sini nggak ada berarti ada 6 ya, angka 6-nya. Bisa tulislah angka 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 berarti angka 7. Kita hitung angka 7 ada berapa nih, Siti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Tulislah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 7 berarti kita cari angka 8. Ada berapa angka 8 ya? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti angka 8 ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis 8 berarti 9. Nah, kita cari ada berapa angka 9-nya? Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini ada 1. Ya, 1 berarti ini ada 1 berarti 2. Di sini nggak ada, di sini ada 1 berarti ada 3. Di sini ada nggak ada, di sini ada 1 berarti 4, di sini nggak ada, berarti 4. Tulislah 4. 4 kali 9-nya. Kemudian setelah 9 berarti 10 ya. 10 ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, tulislah 10 ada 4 kali. Ini sengaja saya tuliskan di agak jarak ya antara satu angka dengan yang lain supaya memudahkan untuk melihat ya. Untuk mengelompokkan. Nah, berikutnya kita masukkan ke tabel ya. Itu namanya tabel frekuensi 40 siswa kelas 5 SDN Pabuaran 02. Ada dua cara ya membuat tabel frekuensi itu, yaitu tidak ada nomornya, tidak ada nilai data, terus dan frekuensi langsung ya. Dimulai dari nilai angka 4 dulu ya, di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi angka 4 ke 3, terusnya dibuat 3 ya. Di sini tulis 3 frekuensinya. Nah, angka 5 ada 4, berarti ditulis pagarnya 4 kali, berarti frekuensi 4. Di sini 6 ada 6 kali. Di sini tulis 6 pagar ya. Di sini 4 dulu baru disilang. Ini tandanya udah 5 ya. Ini ke 6. Di sini tulis 6. 7 ada 9. Di sini sama ya. Di sini 5, di sini 4 berarti 9. 8 ada 10 berarti ini 5, ini 5, 10. 9 ada 4 berarti ada 4. 10 4 berarti 4. Kita jumlahkan benar nggak 40? 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 3, 13. 13 ditambah 9, 22. 20 ditambah 10, 32. 32 ditambah 4, 36. 36 ditambah 4 ada 40. Berarti 11 sudah sesuai ya. Nah, berikutnya kita contoh lagi tabel nilainya bisa juga dalam bentuk begini ya. Bisa ada nomornya, nilai hasil ujian matematika, terus ada banyak siswa, terus dan
frekuensi. Nah, seperti tadi ya, nilai angkanya ada nilai hasil ujiannya dari 4 sampai 10 kita tulis, terus-terusnya sesuai dengan banyaknya ya, seperti tadi ada 3, 4, 6, 9, 10, 4, 4. Di sini tulis ulang lagi ya, sesuai dengan 40. Bisa dipahami sampai situ? Mudah kan untuk membuat tabel? Nah, kalau belum paham, diulang lagi ya videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan komen ya bila bermanfaat dan di subscribe.